tayangan-tayangan yang berupaya untuk menempatkan masyarakat miskin itu sebagai sebuah tontonan yang kita nikmati, sengsaranya, kesusahannya yang kita nikmati, bagaimana kita memberikan rasa kasihan pada mereka, itu adalah sebuah hal yang salah. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa waktu yang lalu kalau kita melihat sosial media, especially di TikTok, ada fenomena yang lumayan ramai banget nih Sobat TCID. Yang pertama adalah ada orang yang mandi lumpur. Ya, mereka dalam tanda petik ngemis gift supaya akhirnya ntar bisa diuangin. Yang kedua ada yang pura-pura makan cabai pedas. Kalau memang gift-nya banyak nanti bakal mereka makan. Yang ketiga ada yang di set itu pura-pura tidur nanti pada akhirnya kalau memang gift-nya makin gede suara alarmnya makin aneh-aneh. Fenomena ngemis online ini emang lumayan jadi banyak topik perbincangan di kelompok masyarakat gitu. Dan kali ini di Suara Akademia kita bakal bahas soal fenomena yang memang bisa dibilang sih hot topics dalam beberapa hari ke belakang. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Angga Prawadika Aji dari Unair ya. Halo Mas Angga, apa kabar Mas? Kabarnya baik, Syarif. Ya, so far so good. Anyway, mungkin Mas Angga, kita sedikit ngobrol soal fenomena ngemis online dalam tanda petik ini nih Mas. Banyak diomongin, apalagi gara-gara efek mandi lumpur ya, sampai diundang ke stasiun TV segala nih Mas. Apa yang bikin akhirnya pengguna sosmed ini tuh banyak yang ngelakuin hal-hal yang dianggap nggak wajar nih Mas Angga? Oke, saya pikir ini menarik ya, Mas Syarif. Ya. Artinya ada dua hal gitu yang kemudian saya pikir bisa menjelaskan gitu tentang fenomena mandi lumpur ini. Yang pertama itu sebenarnya karena posisi dari media sosial sendiri itu yang kemudian disadari oleh banyak masyarakat itu kemudian menjadi sebuah platform untuk mendapatkan dua hal gitu ya, yang secara psikologis itu sangat diinginkan oleh manusia gitu ya, itu either fame atau money gitu. Jadi memang berdasarkan dari popularitas atau keuntungan finansial. Dan kemudian ada mekanisme yang ada di dalam itu, monetisasi yang kemudian juga dilanggengkan di dalam media sosial itu, yang kemudian sekarang memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya. Kalau dulu misalnya yang bisa mengkapitalisasi ketenaran itu kan hanya selebriti yang berada di ruang televisi gitu. Dia terkenal, kemudian dia bisa menjadi ambassador dari banyak produk, dia mendapat keuntungan. Tapi sekarang semua orang asalkan kemudian memiliki menarik perhatian yang banyak, maka dia bisa mendapatkan keuntungan itu. Bentuknya pun juga gitu ya. Bisa jadi ya, produk yang lebih kecil itu sekarang punya akses untuk kemudian bisa mengiklankan produk mereka, atau dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya itu adalah dengan yang terjadi di fenomena mandi lumpur gitu ya. Dan yang menariknya adalah kalau misalnya kita lihat dari demografi para pelaku kegiatan ini ya, kegiatan para pelaku mandi lumpur ini kan orang-orang yang berada di wilayah marginal, yang sebelumnya tidak punya akses pada tanda kutip keuntungan yang cepat gitu. Betul. Nah sekarang kemudian mereka hanya berbekal media sosial, smartphone, akhirnya dengan cepat mereka kemudian berupaya untuk mengambil keuntungan itu dengan cara yang kemudian ya walaupun ya kalau misalnya kita lihat dengan dari kacamata mungkin yang lebih bijak itu kan sebenarnya sangat ada praktek eksploitasi di sana gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai yang kemudian dipegang oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan ya yang kemudian kedua saya pikir yang bisa menjelaskan juga ini kan adalah sebenarnya fenomena mandi lumpur ini kan sebenarnya bawaan ya Mas Syarif ya, dari tradisi yang ada di media massa. Mengeksploitasi kaum yang itu tadi miskin itu kan sebenarnya sudah sering di televisi. Dulu ada acara buat di televisi, saya nggak nyebut produk ya, tapi kemudian ada gitu gimana ada masyarakat miskin kemudian ditampilkan dengan nada yang sangat melankolis, dengan sangat mengharu biru gitu ya, masyarakat kemudian yang menonton itu jadi terharu, yang itu kemudian memainkan porsi itu ya untuk kemudian mendapatkan keuntungan lagi finansial gitu ya. Nah praktek itu agaknya gitu itu kemudian juga dicontoh, dibawa ke media sosial
formula itu oleh masyarakat yang berupaya untuk menaikkan keuntungan itu tadi gitu ya. Saya pikir di satu sisi itu ada sebuah hal yang menarik gitu karena bahwa itu ternyata masyarakat ini berupaya untuk saya pikir mungkin berupaya untuk menyesuaikan gitu dengan apa yang ada muncul popularitas yang ada di televisi dibawa ke media sosial gitu. Tapi di sisi lain ya karena itu tadi isu tentang literasi digital di Indonesia yang kurang gitu ya sehingga masyarakatnya itu juga lebih menikmati hal-hal yang seperti itu daripada pada konten-konten lain yang saya pikir itu mungkin jauh berguna gitu ya, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas Syarif. Nah, ini jadi lumayan menarik sebenarnya Mas Angga dan jadi pertanyaan banyak orang gitu yang mungkin sudah banyak nonton konten, mungkin dari zaman TV, zaman YouTube dulu yang lebih banyak long video, and then sekarang kita masuk ke zaman di mana short video jadi raja ya dalam tanda petik. Kenapa ya bisa sampai di titik di mana eksploitasi kemiskinan sama kesedihan ini jadi salah satu konten yang selalu dimakan dalam tanda petik sama market nih, Mas? Iya, saya pikir begini ya, karena ada ketika kemudian jadi dalam formula dunia hiburan itu ya, terutama dalam konteks sama disebut dengan reality TV. Reality TV itu adalah berupaya untuk menayangkan sesuatu yang sepertinya real ke dalam media gitu ya. Ada cukup banyak contohnya di Indonesia sangat populer ya. Seperti dulu ada misalnya kalau boleh sebut merek kayak Katakan Cinta atau Tolong dan lain sebagainya disebut dengan reality TV. Nah, mengapa sangat populer? Karena kemudian bentuk acara seperti ini berupaya mengcapture realitas yang ada di masyarakat gitu ya. Dan tapi kemudian dibumbui dengan drama-drama media gitu. Sehingga ketika masyarakat melihat seperti itu, melihat pada realita yang ada di lapangan, walaupun sebenarnya itu kan kita sama-sama tahu ada settingnya, di situ kan ada sesuatu yang diatur lebih dulu, tapi masyarakat kemudian melihatnya sebagai sebuah gambaran real dari atau potret real dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia nyata yang kemudian ditayangkan dalam layar itu. Sehingga kemudian ketika menonton semacam itu masyarakat itu seperti kurang ini setidaknya hipotesis saya ya tidak mampu untuk kemudian membedakan apakah kemudian apa yang ditampilkan itu menjadi sebuah drama as in fiction gitu ya, fiksi gitu atau dalam realita. Jadi ketika melihat sesuatu yang menyedihkan gitu, keinginan untuk membantu masuk. Rasa harunya juga tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh misalnya ini yang realnya bahwa masyarakat Indonesia itu banyak sekali itu tidak mampu membedakan ini misalnya fenomena popularitas sinetron mungkin ada yang pernah mendengar Katakan Cinta itu ya yang sangat populer beberapa tahun belakangan. Ketika kemudian ada satu tokohnya yang entah itu berkonflik, ada satu kelompok masyarakat itu yang mengadakan selamatan, berkumpul gitu karena alhamdulillah ini kemudian tokohnya ini ternyata sudah balikan lagi. Nah itu Mas di Indonesia itu hal-hal semacam itu masih terjadi gitu ya. Ketidakmampuan untuk membedakan mana yang fiksi dan mana yang realita sehingga ketika kemudian ada hal-hal yang berbau seperti itu gitu ya berupaya untuk menayangkan realita masyarakat terutama realita masyarakat miskin gitu ya, itu melihat bahwa ada keinginan untuk kemudian membantu atau turun serta atau setidaknya itu terbawa suasana ya itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku atau pembuat konten ini gitu Mas Syarif, hipotesis saya. Itu yang lumayan menarik juga. Tadi Mas Angga juga sempat nge-mention bahwa ada yang namanya permasalahan soal literasi digital nih Mas. Ini kayak muaranya dari banyaknya konten viral yang kayak mandi lumpur lah, makan cabai yang akhirnya menyiksa lah, atau mungkin mukbang yang menyiksa juga, or maybe another challenge yang kadang-kadang suka ajaib gitu. Mungkin kita dari pertanyaan basic dulu sih, ini Mas Angga gitu. Yang bikin literasi digital masyarakat Indonesia sampai sekarang tuh belum ada di level yang sesuai, itu apa aja sih, Mas? Artinya ketika kita membicarakan literasi digital ini kan kompleks ya, dan seringkali ada kesalahan gitu dari banyak masyarakat ketika kemudian memahami literasi digital. Literasi digital itu kan konsepnya tidak hanya berbau pada pemahaman teknis, artinya ketika seseorang kemudian tidak mampu untuk mengoperasikan komputer atau tidak bisa mengoperasikan smartphone gitu ya, itu dikatakan dia tidak memiliki literasi digital, itu betul. Tapi tidak hanya berhenti di situ gitu ya, karena
literasi digital itu setidaknya kan ada 4 poin ya. Ada Hmm. akses, kemudian kemampuan untuk melakukan analisis, evaluasi, dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan. Nah, masyarakat di Indonesia itu kebanyakan pada akses ya, artinya ya teknis saja. Dia tahu cara mengakses konten, dia tahu cara menonton konten, dia tahu konsep-konsep seperti like, follow, dan lain sebagainya. Dia di bagian analisis juga sudah bisa lah mayoritas masyarakat Indonesia. Problemnya ketika masuk ke evaluasi, itu Hmm. adalah kita bicara konten. Nah, itu sudah ketika masyarakat Indonesia, ketika kalau menurut saya pribadi ya, itu sangat mampu untuk memahami berbagai macam layanan yang ada di media sosial gitu. Tapi untuk kemudian mampu untuk mengevaluasi konten itu kan membutuhkan pemikiran kritis gitu ya, critical thinking. Dia juga harus mampu untuk kemudian membedakan dari berbagai macam nilai yang ada. Nah, yang kemudian terjadi pada fenomena seperti tadi diceritakan Mas Syarif ya, tentang misalnya mandi lumpur, makan cabai, dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihatnya juga banyak sekali efek-efek yang kemudian masyarakat yang ada di Indonesia ini berupaya, kan gini ya, kalau saya melihatnya eh, membuat konten itu kan adalah sebuah tuntutan buat Oh. mereka yang kemudian itu ingin populer di media sosial. Hmm. Artinya setiap hari harus ada tuntutan untuk membuat sesuatu yang baru dan menarik perhatian masyarakat. Tapi ada sekian banyak pembuat konten yang ada, sehingga akhirnya ini membuat sebuah persaingan yang sangat ketat. Hmm. Nah, akhirnya masyarakat itu berupaya mencari sesuatu yang lebih kontroversial atau mencari sesuatu yang lebih apa ya, menarik perhatian masyarakat, walaupun itu dengan cara-cara yang ya seperti ini tadi, questionable itu tadi, yang itu kemudian menghasilkan seperti kita lihat sekarang banyak sekali challenge misalnya itu yang sebenarnya sangat apa ya, mengeksploitasi, terus Hmm. kemudian juga berbahaya, tanda kutip juga ilegal gitu ya. Yang itu sebenarnya kalau saya melihat juga mengambil ya Mas Syarif ya, mengambil dari misalnya di internet juga pernah populer calakan cabai yang sangat pedas gitu. Atau di Jepang gitu ya, kalau Anda melihat studi medianya masyarakat Jepang itu ya, itu kan game show-nya itu kan sangat degrading sekali ya, sangat merendahkan orang sekali. Ada kemudian orang dimasukkan di dalam kamar, disuruh tidur di sana, tapi kemudian masyarakat yang nonton itu bisa mengontrol tuh setiap kali tidur dinyalakan bel yang sangat keras, nggak dia kaget gitu. Nah, itu sangat populer di Jepang. Nah, itu agaknya itu dibawa ke Indonesia, hal semacam itu. Untuk apa ya? Bersaing itu tadi, di tengah berbagai macam tuntutan untuk membuat konten yang lebih, apa ya, lebih menarik perhatian itu. Dan ini saya pikir cukup berbahaya itu ya. Terutama ketika masyarakat Indonesia sekali lagi belum mampu untuk mencapai level ke evaluasi itu tadi, baru sebatas pada uh, akses dan analisis. Gitu. Itu menurut saya. So basically, kalau kita berbicara soal banyaknya konten-konten dalam tanda petik ajaib nih ya, Mas Angga ya, saking banyaknya creator dan haus akan perhatian supaya bisa gaining followers, gaining Mm, insights yang bagus, traffic lah, mm, likes dan mm, juga gift, itu yang mm, ngebuat sebenarnya alasan society akhirnya mulai bikin hal-hal yang udah mulai ngelanggar norma gitu, ngelanggar hal-hal betul. yang udah masuk di akal sehatnya gitu, Mas. Akhirnya itu ya. Iya, dan ini juga apa, salah satunya kan juga begini. Mungkin mungkin yang perlu kita perhatikan juga sebenarnya kan ada isu tentang digital divide, Mas Hmm. Syarif ya, yang ada di Indonesia. Artinya begini, praktek orang di media sosial pada digital habit itu kan sangat berbeda ya. Hmm. Artinya gini, kalau misalnya saya pikir ketika teman-teman yang menonton atau mendengarkan podcast ini, ya, ini conversation ini, pasti gitu saya yakin itu tidak akan ada yang menyukai konten-konten seperti mandi lumpur. Betul. Artinya orang-orang yang kemudian memahami memiliki dari demografisnya ya, misalnya dari pendidikan tinggi, terus kemudian dia berasal di wilayah urban, ya punya akses terhadap dan pemahaman yang tinggi terhadap teknologi, itu punya eh, apa ya, habit, media habit yang berbeda gitu dengan Hmm. yang kemudian ada jurang yang sangat luas gitu dengan masyarakat di luar sana gitu ya, yang menikmati berbagai macam konten-konten seperti mandi lumpur ini. Yang ingin saya sampaikan adalah seringkali kita sebagai peneliti gitu ya, atau kemudian dari sudut pandang para akademisi ini punya apa ya, blind spot. Hmm. Ada berbagai macam isu-isu gitu ya, yang kemudian itu kalau ini syukur ketahuan gitu. Saya bilangnya sih gitu.
isu ini syukur aja ketahuan. Tapi di luar sana misalnya sebagai contoh saya sendiri melihatnya konten-konten yang kemudian dibuat untuk anak-anak gitu. Itu hanya sedikit yang kemudian menyadari bahwa kemudian konten yang kemudian dibawa anak-anak untuk usia yang kecil itu isinya itu juga sudah mungkin melibatkan sesuatu yang apa ya violence, kemudian ada seksual dan lain sebagainya. Tapi itu juga masih berada dalam titik buta kita dan itu cukup berbahaya. Artinya gini, mungkin dalam satu kita harus menyadari bahwa apa pemahaman kita terhadap digital habit masyarakat Indonesia itu tidak bisa kemudian semua orang suka Twitter, semua orang untuk Instagram, tapi nggak seperti itu. Tapi kemudian kita juga harus memetakan nih, mana yang kemudian orang-orang yang berada di kalangan mungkin ya menengah ke bawah, berada di wilayah rural, mungkin yang berada di marginal, itu menonton apa sih gitu. Yeah. Karena bagaimanapun juga konten-konten seperti mandi lumpur itu tidak akan bisa populer kalau tidak ada yang menonton. Selama ada yang menonton, which is itu adalah orang-orang yang mungkin berada di dalam lingkup itu akan selalu ada. Gitu. Walaupun kita semua itu rame ya, mungkin yang berada yang di kalangan berpendidikan mungkin ya rame, ini nggak masuk akal ini konten-konten seperti itu. Tapi selama ada yang kemudian menyukai konten seperti itu, ya maka akan tetap ya sama aja gitu. Itu yang kemudian penting untuk disampaikan. Artinya gini, ketika kita bicara tentang satu tren yang berbahaya di media sosial, itu tidak hanya pada pembuat kontennya, tapi juga ada kesalahan, mungkin isunya ya, bukan kesalahan saya melihat, tapi kan isunya juga pada siapa yang menonton. Gitu. Oke. Dari saya. Jadi lumayan menarik, Mas Angga, karena ketika kita berbicara soal habit gitu ya, di sosial media pun, itu ada, bisa dibilang sih, kalau ngelihat sosmed sekarang, ada yang namanya content moderation nih Mas, dari semua platform gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal moderation content, apa namanya content moderations nih, kalau misalnya emang ini pada akhirnya nggak di stop gitu, karena kan jadi kayak bola liar ya Mas ya. Challenge ini sebenarnya sama kayak makin kesini orang ketika melihat ada traffic, ada gift di situ dan bisa dimonetize, orang bakal mencoba cari hal-hal baru supaya akhirnya bisa mendapatkan uang di situ gitu. Apalagi kita masuk di era post pandemic yang orang juga mulai mencoba untuk recover nih dalam tanda petik. Misalnya betul. Kita misalnya ngediemin semuanya nih, kita akhirnya bolanya bergulir terus gitu. What happened kalau misalnya ini pada akhirnya enggak dimoderasi atau enggak di stop gitu Mas? Atau misalnya masyarakat nggak terdidik deh, what happens gitu? Apakah bakal makin ada orang-orang yang ajaib lagi dalam tanda petik gitu atau gimana Mas? Ya, ya saya pun juga menjadi pemikiran saya ya, karena artinya begini, kemarin juga ada pandangan yang melihat bahwa ini sebenarnya harus ada turun tangan gitu ya, ada upaya untuk kemudian menghentikan praktek semacam itu. Tapi kalau saya lihatnya ya, selama kemudian pertama apa daya tarik popularitas dan apa namanya keuntungan finansial dari kegiatan-kegiatan semacam itu masih ada dan kuat, maka hanya tinggal menunggu waktu saja akan muncul challenge-challenge baru lagi. Tapi kemudian kita juga berhadapan dengan isu lain ya. Artinya kalau misalnya ada sebuah aturan yang kemudian berupaya untuk memagari itu, berupaya mengatur gitu ya, itu juga isunya kan dengan free speech juga gitu ya, kebebasan berekspresi. Yang itu juga isu demokratis yang kemudian akan jadi problem juga yang berada di Indonesia, apalagi di isu-isu yang sekarang ini gitu ya, yang itu jadi problem besar nantinya. Nah, maka dari itu, maka kalau menurut saya pribadi, maka saya berharap ada gerakan-gerakan masyarakat madani gitu ya, maksudnya ya civil society ya, yang kemudian berupaya untuk kemudian mendorong gitu ya agar gerakan-gerakan ini tampilan-tampilan ini, mohon maaf ya, misalnya kayak mandi lumpur atau challenge yang seperti itu tuh kemudian apa ya, ada campaign gitu ya, kemudian itu berada di masyarakat untuk kemudian berhenti untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jika tekanan-tekanan semacam itu dari masyarakat itu besar gitu ya, maka bagaimanapun juga masyarakat juga akan berhenti untuk, saya harapkan ya, akan berhenti untuk menonton. Tapi ini juga menjadi problem ya, artinya jangan-jangan yang saya pikirkan ini terlalu idealis juga gitu ya, idealis. Karena
bagaimanapun juga seperti yang sudah saya sampaikan Mas Syarif ya. Kalau saya ditanya ini nanti akan ke depannya gimana gitu. Saya lebih melihatnya ini mungkin agak pesimis ya. Pesimisnya adalah bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah kesadaran dari masyarakat-masyarakat yang berada di luar wilayah perkotaan yang dulu sebelumnya adalah pusat dari berbagai macam pembuatan konten ya. Ya kan di Indonesia yang punya kota-kota besar. Sekarang kemudian bergeser ke wilayah ya pedesaan, rural. Yang di sana mungkin kalau bisa kita bilang mungkin kontrolnya rendah. Kemudian mereka ini kemudian kurang memiliki, yang mereka pahami adalah strategi cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, atensi yang besar, tapi tidak memiliki mungkin pemahaman tentang bagaimana kemudian membuat sebuah tayangan atau konten itu yang mungkin apa ya berkelanjutan. Artinya gini, intinya kan juga ini ya, konten-konten semacam ini kan tidak berkelanjutan. Pada saat titik masyarakat ini juga bosan, masa akan terus seperti itu. Sehingga kemudian yang saya pikirkan ke depannya mungkin kita juga harus mengingatkan pada masyarakat bahwa konten-konten yang sifatnya kontroversial gitu ya, itu tidak bagus dari sudut pandang ekonominya, yakinlah gitu. Karena itu hanya keuntungan sesaat. Gitu. Kalau misalnya dalam teori celebrity culture itu cuma istilahnya seletoid ya. Selebriti yang kemudian muncul sekali karena viral gitu. Habis itu ya sudah menghilang gitu aja kayak dulu ada Cinta Jojo atau apa gitu ya. Sama juga kurang lebih sama tren-tren semacam ini. Walaupun hari ini kemudian menjadi sangat populer kemudian itu tidak akan bisa maintain popularitas dalam jangka waktu lama. Anda akan kembali lagi pada lingkaran mungkin kemiskinan lagi gitu. Maka harus dipikirkan pada masyarakat ini, kalau misalnya konten ini memang bisa dijadikan cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka harus membuat sebuah konten yang berkelanjutan, yang kemudian bisa dimanfaatkan gitu ya. Yang itu penting, itu pendidikan itu juga untuk masyarakat di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara nilai ekonomi nih, Mas Angga, jelas creator mendapatkan keuntungan di situ karena memang ada yang ngasih gift, ya kan? Beli giftnya itu dari aplikasinya, dari koinnya, ya kan? Buat ngasih gift macam-macam gitu tuh. Pertanyaannya adalah, kalau kita akhirnya sekarang mulai mengacu ke permasalahan platform dan juga moderasi konten gitu, apakah memang akhirnya ini fungsi moderasi dari platformnya yang belum sebaik itu, atau sengaja didiamkan karena platformnya juga makan dalam tanda petik, platformnya juga dapat keuntungan karena orang beli gift, ya kan? Jadi kayak secara dilihat dari sudut pandang beberapa hal kayak misalnya ini tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur eksploitasi, toh juga mereka melakukan karena mereka keinginan sendiri, sudah agree sama terms and conditions waktu install aplikasinya, jadi platformnya ngerasa kayak ya mereka banyak meskipun melanggar makan juga nih dalam tanda petik gitu. Gimana nih Mas Angga? Iya, ya yang saya pikirkan juga apa dari semua apa istilahnya ya, dari semua keramaian soal isu tentang mandi lumpur ini, itu yang kemudian mendapat keuntungan terbesar ya tentu saja dari platform ya, penyedia itu lagi gitu, yang seringkali dalam pembicaraan itu hanya menempatkan apa si pelaku kegiatan itu sebagai korban gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu kan dari platformnya itu sendiri yang kemudian membiarkan itu ada kan juga si pembuat platform itu. Yang kemudian harus diingat juga dalam untuk membaca masalah ini adalah sebenarnya kan kalau kita melihat laporan ya dari tahun 2023 ini mengenai tentang perkembangan media total itu, beberapa media sosial gitu ya, itu kemudian itu mengalami mungkin penurunan ya, Mas Syarif ya. Yang itu berarti penurunan itu dalam jumlah, nah sistem mereka sistem ekonominya para platform media sosial dan lain sebagainya ini kan mereka kan sistemnya kan growth ya. Artinya kalau misalnya pengguna barunya itu turun, maka itu berarti walaupun yang kemudian ada yang tetap setia situ, berarti itu turun mereka. Nah, sebagai akibatnya mereka berupaya untuk menarik sekian banyak lagi orang itu untuk kembali datang. Gitu loh. Dalam banyak kasus memang betul kecurigaan kita gitu ya bahwa dalam itu dan itu ada cukup banyak baik dari media dalam bentuk riset maupun dari film dokumenter yang menjelaskan bahwa platform media sosial seperti Facebook kemudian di bawah Meta lah ya
Facebook, terus kemudian Instagram, terus kemudian sekarang terutama ada TikTok gitu ya. Itu yang kemudian memang mereka tanda kutip memang menutup mata hingga kemudian ada laporan Ya. atau concern gitu yang kemudian memaksa mereka untuk menghentikan. Karena apa bagaimanapun juga popularitas dari satu isu tertentu itu mendatangkan traffic ya yang sudah dijelaskan Mas Syarif tadi itu semakin banyak dan itu yang kemudian apa ya menjadi yang diinginkan oleh para platform di tengah kemudian mulai turunnya gitu ya minat dari masyarakat gitu terutama pada media-media yang kurang yang lama ya yang sudah terlalu populer gitu. Kalau Twitter naik turun gitu ya, tapi Facebook dan Instagram itu ada trenku sebenarnya di tahun ini tuh gak turun gitu. Yang naik sangat tinggi TikTok dan lain sebagainya. Nah itu kemudian menjadi sangat tinggi. Jadi kita mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi moderasinya gitu, dari sisi moderasinya ini sendiri juga problematis. Problematisnya adalah atas tuduhan apa, gitu ya. Ya. Untuk kemudian itu dihentikan, gitu ya, untuk itu dihentikan. Karena bagaimanapun juga apa platform media seperti kayak Instagram, Facebook, tentu saja kan harus memiliki dasar yang kuat sehingga kemudian mereka harus menghentikan, gitu. Misalnya ujaran kebencian atau kemudian apa. Nah, oleh karena itu maka ini butuh kemudian masyarakat itu untuk kemudian beramai-ramai untuk melakukan gerakan tandingan itu yang saya harapkan sebenarnya untuk kemudian mengharapkan ada tayangan-tayangan yang kemudian itu berlawanan dengan nilai-nilai Indonesia itu bisa kemudian kita apa ya kita minimalisir gitu. Karena kalau misalnya kita menggantungkan ya pada platform maka akan kecewa lah Mas, yakin lah Ya. itu karena tidak hanya di Indonesia gitu ya bahkan di Amerika Serikat pun itu juga ramai banget gitu karena malah kalau bisa dibilang isu dari Facebook itu mereka malah melanggengkan karena justru ucapan-ucapan yang seperti itu misalnya itu yang malah menghasilkan debat semakin banyak orang bicara semakin banyak orang yang kemudian terlibat di sana maka iklan akan semakin banyak bisa kemudian masuk nah itu artinya ya bagaimana lagi gitu sehingga itulah untuk menjelaskan mengenai peran platform di dalam isu ini. Pada akhirnya platform juga sebenarnya punya kepentingan bisnis dong ya. Kalau misalnya trafficnya rame ya Betul. why not gitu. Selama nggak ngelanggar terms of violation yang kebangetan gitu ya kata platform, why not? Iya nggak sih Mas? Iya. Iya, yang kemudian seringkali tidak dipahami orang lain itu yang di masyarakat juga ya bahwa em, kalau misalnya Anda menggunakan Facebook, Twitter atau apapun media sosial itu seakan-akan itu kan gratis. Hmm. Kan kita tidak gratis gitu loh. Kita tuh membayar dengan apa? Atensi kita. Ya. Atensi kita ini adalah komoditas yang nanti itu semakin banyak akan dijual ke pengiklan gitu ya. Sehingga apapun isunya, maka platform itu tidak akan terlalu peduli, mereka tidak akan terlalu peduli tentang isu-isu yang sifatnya normatif, apakah itu benar atau salah, mendidik atau tidak, itu mereka tidak peduli. Asalkan kemudian ada sebuah isu yang kemudian menarik perhatian orang dalam menggunakan media sosial, mantengin lebih banyak, waktu screen time mereka naik, atau dan kemudian mereka lebih engage gitu ya dalam pembicaraan, maka itu berarti adalah porsi bagus karena kemudian dari sudut pandang apa namanya iklan digital yang masuk semakin banyak trafficnya maka harganya kan semakin bisa dinaikkan pada isu-isu penting gitu misalnya sehingga itu yang akan kemudian lebih banyak apa namanya masuk sehingga kalau mungkin pola pemikirannya tidak hanya di platform itu saja mungkin media-media yang lain juga juga berpikiran sama ketika ada isu semacam ini mereka berupaya memerah sebanyak mungkin gitu ya dari perdebatan ini memperah keuntungan sebanyak mungkin sampai kemudian tren ini turun gitu atau kemudian dipaksa untuk kemudian itu di take down misalnya gitu. Tapi selama ini kemudian masih menjadi pro kontra mereka akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat. Sebenarnya yang dapat duit lebih banyak ya platformnya itu. Selama ada traffic di situ mereka cuan ya Mas ya. Mas cuan lah itu ya betul. Oke, Mas Angga, ini fenomenanya udah sampai melebar kemana-mana, bahkan mungkin jadi aku pengen nanya soal pendapat Mas Angga, bahkan sampai Bu Risma komentar soal ini, Mas. Apakah ini udah hal yang proper atau mungkin too far negara ini ngerespon, Mas? Iya, saya pikir ini juga juga tentang apakah kemudian secara pribadi Bu Risma kemudian
merespon apa tidak. Apakah itu kemudian merupakan sebuah sebuah apa ya tindakan yang kemudian didorong karena kemudian concern beliau sebagai dari Kementerian Sosial, atau kemudian dari apakah itu dilihat sebagai juga gerak apa namanya, mungkin mungkin ada motif politik di baliknya. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh di situ. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya bahwa kemudian Bu Risma itu memberikan komentar itu saya pikir wajar gitu ya. Karena gini, fenomena mandi lumpur ini gitu ya. Ini sebuah fenomena yang sebelumnya itu populer di TikTok dan di Instagram, tapi kemudian ketika dibawa ke media, saya pikir masyarakat yang sebelumnya itu tidak tahu, itu kemudian itu menjadi mungkin shock ya, karena apa sih gitu loh. Dan ketika kemudian mereka melihat itu, saya sendiri pun juga awalnya apa nggak tahu gitu Mas. Itu kemudian ada teman cerita nih lihat seperti ini, juga oh sudah sampai ke ini gitu ya. Apa namanya? Karena kemudian di situ posisi seseorang itu di apa ya, di grading sekali gitu ya. Untuk mengemis dibuat kayak semacam apa? Seakan-akan ini kan kita itu berada dalam sebuah arena di mana masyarakat yang berada di level bawah itu harus berada mengemis di sana, kemudian kita dari atas itu melempar uang kepada mereka itu. Ayo dance, monkey dance, itu kan kasarnya seperti itu gitu lah. Itu sangat buat banyak orang di Indonesia itu sangat shocking ya, sangat mengagetkan, sehingga saya pikir wajar dari orang yang kemudian berada di level pemerintahan itu untuk memberikan apa ya komentar, terutama memang konteksnya juga beliau kan memang menteri ini ya, apa bidang sosial gitu. Ya, yang kemudian itu memberikan angin segar juga artinya gini. Ini muncul karena masyarakat itu sadar bahwa ini adalah eksploitasi masyarakat miskin. Artinya bahwa ini ada sesuatu yang salah. Jadi kita harus melihatnya juga dari dua sisi. Bahwa kasus ini itu naik, muncul, itu berbahaya. Tapi ada banyak orang yang mempertanyakan ini, itu juga bagus. Gitu ya. Artinya bahwa mungkin masyarakat di Indonesia mulai menyadari bahwa tayangan-tayangan yang berupaya untuk menempatkan masyarakat miskin itu sebagai sebuah tontonan yang kita nikmati, sengsaranya, kesusahannya, yang kita nikmati, bagaimana kita memberikan rasa kasihan pada mereka, itu adalah sebuah hal yang salah. Gitu. Dan itu adalah sebuah mungkin yang saya harapkan ya juga menjadi mungkin apa sisi positif gitu dari banyak netizen untuk kemudian berupaya untuk concern dengan apa fenomena ini. Gitu. Okay. Kita sudah hampir at the end of the tunnel dari obrolan ini, Mas Angga. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi kah mengenai fenomena ini, dan kayaknya ke netizen deh yang biasa megang TikTok, karena kadang-kadang FYP nggak bisa ketebak ya algoritmanya gimana gitu. Iya betul. Iya, untuk teman-teman mungkin yang ingin saya ingatkan bahwa artinya begini. Kedepannya Anda akan melihat jauh lebih banyak cara, gitu ya. Cara yang dilakukan para pembuat konten ini akan jadi semakin seperti disampaikan Mas Syarif tadi ya, aneh-aneh. Karena apa? Kita melihat bahwa dan saya yakin siapapun yang menonton acara ini dan menggunakan media sosial, Anda sebenarnya sudah mengalami fatigue, kelelahan. Ada begitu banyak konten. Pada satu titik Anda kemudian melihat satu konten dulu rasanya ketawa, mungkin sekarang cuma gitu tuh. Karena ada begitu banyak konten yang ada. Anda merasa desensitize ya. Rasa sensitivitas kita terhadap konten-konten semacam itu tuh lama-kelamaan itu akan apa ya? Kehilangan rasa sensitif itu, dan kita akan meminta sesuatu yang lebih. Nah, itu harus diwaspadai teman-teman semua gitu ya. Agar kemudian kita tidak terjebak pada hal-hal yang kemudian itu hanya berbau kontroversial atau berbahaya gitu ya. Kita harus menyadari bahwa mungkin konten yang kita terima setiap hari itu begitu banyak itu punya efek yang besar terhadap bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita merasakan dan saling berbaur dengan orang di sekitar kita. Mungkin seperti itu, Mas Syarif. Oke. Thank you so much Mas Angga Prawadika Aji dari Universitas Airlangga. Udah sharing banyak banget nih Mas. Ini obrolan yang kayaknya sebenarnya mungkin sekarang mandi lumpur, mungkin 5-6 bulan lagi ada challenge apa lagi ya tiba-tiba mungkin bisa jadi respons sama omongan ini ya. We'll never know. Oke, Sobat Isi ID juga kalau misalnya emang pengen tahu berita-berita yang menarik dari Conversation Indonesia, don't forget to follow our social media. Ada di @conversationidn, itu ada di Instagram, TikTok,
we're there. Kita juga ada di Twitter dan cek website kita di theconversation.com/id. Nama saya Muhammad Syarif, as podcast producer dari The Conversation Indonesia. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.